Masih dalam tema besar daripada gereja kita di bulan Oktober ini, gereja kita punya tema inactivity atau ketidakaktifan. Ketidakaktifan adalah indikasi dari kemalasan. Biasanya orang yang tidak aktif atau nggak mau bergerak, ya itu biasanya orang-orang yang malas, saudara. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa malas adalah dosa. Mereka berpikir, oh malas hanya sekedar kebiasaan buruk. Ya kan, banyak orang berpikir, oh malas hanya sekedar kebiasaan buruk. Tapi ternyata lebih dari itu, malas adalah dosa. Ketika kita tidak memenuhi panggilan kita atau tujuan kita diciptakan ke dunia ini, maka artinya kita meleset dari tujuan kita dan itu adalah dosa. Dosa adalah kita tidak memenuhi atau mentaati perintah Tuhan. Nah, ketika kita diciptakan di dunia ini, Tuhan mau setiap kita bekerja. Tuhan berkata bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bahkan kalau seorang baca dalam kitab Kejadian, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberkati mereka dan Tuhan berkata untuk mereka mengusahakan dan mengerjakan Taman Eden. Artinya setiap manusia diciptakan untuk bekerja. Nah, ketika kita tidak melakukan tujuan kita diciptakan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Kemalasan juga seperti sebuah virus yang mematikan. Saya mau katakan ini bahkan lebih parah daripada virus corona. Karena virus corona saat ini sudah banyak vaksin yang bisa menangkal virus corona, yang banyak orang bisa sembuh. Tapi kemalasan ini saudara, kalau kita tidak menyadari, saya mau katakan perlahan tapi pasti, dia ini seperti virus yang mematikan dan bisa menghancurkan kehidupan kita. Seringkali kita nggak sadar bahwa dalam kemalasan banyak unsur-unsur yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita, tapi kita nggak menyadarinya saudara. Seringkali kita berpikir bahwa malas itu hanya sekedar keengganan untuk bekerja atau menggunakan energi yang dimiliki. Kids zaman now berkata mager alias malas gerak atau PW, posisi wena, ya nggak mau ngapa-ngapain. Bukan sekedar itu saudara. Kemalasan juga adalah bicara tentang hubungannya dengan apa? Tindak tanduk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini membawa dampak besar bagi kehidupan kita. Kemalasan akan menghancurkan kehidupan kita dan membuat kita gagal meraih janji Tuhan bagi kita. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah laziness atau kemalasan. Mari kita buka dalam kitab Yosua pasal 18 ayat yang ketiga, saudara. Saya mau ajak kita sama-sama baca ayat ini. Ya, ini adalah ayat pendahuluan kita sore hari ini. Kita baca dengan suara yang keras dari Yosua 18 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua sudah berhasil untuk merebut dan menguasai tanah perjanjian. Kita tahu pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Setelah Musa meninggal maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua. Dan Yosua berhasil untuk mengalahkan penduduk asli tanah Kanaan, bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Yosua berhasil merebut tanah perjanjian. Nah, setelah itu mereka mulai membagi milik pusaka, saudara. Jadi tanah Kanaan ini dibagi menjadi 12 milik pusaka sesuai dengan 12 suku Israel. Nah, tapi ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Kenapa? Karena mereka bermalas-malasan. Padahal Tuhan sudah memberikannya kepada mereka. Seringkali dalam kehidupan kita berlaku juga hal yang demikian. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kita gagal mendapatkannya. Kenapa? Bukan karena Tuhan gak kasih. Tuhan sudah kasih sebenarnya. Tapi kita yang malas. Kita gak mau bergerak. Kita gak mau melakukan bagian kita. Kita gak mau mengambil janji Tuhan itu. Akhirnya kita gak mendapatkan apa-apa. Nah, ini menjadi masalah, saudara. Bukannya Tuhan tidak memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi karena kemalasan kita gagal meraih janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara di sini adalah seorang orang tua, ketika saudara mungkin punya anak remaja usia 12-13 tahun, saya percaya sebagai orang tua yang baik, kita pasti mau memberikan yang terbaik untuk anak kita, betul saudara? Misalnya saudara sudah belikan makanan yang terbaik, makanan yang enak untuk anak saudara. Lalu saudara taruh makanan itu di atas meja makan. Lalu saudara panggil anak saudara yang remaja, misalnya yang cowok dipanggil nyo, si nyo, ya, atau yang cewek noni, turun, nyo turun, noni turun. Ini papi mami beliin makanan enak di meja makan. Tapi kalau anak saudara males, anak saudara gak mau turun, dia tetap asik di kamarnya, ya bermalas-malasan di kamarnya.
kira-kira dapat gak makanannya saudara? Gak dapat. Demikian juga Tuhan dengan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tapi seringkali kita gagal meraihnya, kita gagal mendapatkannya. Karena kita malas. Nah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan saudara. Apa ciri-ciri orang yang malas? Ya karena tadi saya katakan bahwa kemalasan ini seringkali kita gak sadari saudara. Ya kita harus berhati-hati dan kita harus belajar sore hari ini. Ya apa ciri-ciri pemalas? Nah sambil saya sampaikan khotbah ini, saya mau kita semua untuk introspeksi diri kita. Ya kita cek diri kita masing-masing. Karena seringkali tadi kita gak sadar dengan perangkap kemalasan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Nah mari kita lihat saudara ciri-ciri dari pemalas. Yang pertama, orang yang malas adalah orang yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana. Ciri yang pertama adalah orang yang malas itu orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Amsal 19 ayat 15 berkata, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Apa artinya kemalasan mendatangkan tidur nyenyak? Artinya orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak mampu memprioritaskan hidupnya. Harusnya waktunya untuk bekerja dia masih bermain. Ya dia tidur saudara. Dia tidak mau mengatur waktunya dengan baik. Harusnya dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Ia malah mencari hiburan-hiburan yang gak karuan. Nah ini ciri-ciri orang yang malas. Dia gak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Dia gak tahu prioritas hidupnya. Saya gak anti dengan liburan saudara. Ya. Saat ini kan banyak orang-orang pergi liburan, khususnya orang-orang Jakarta liburan ke Bali. Karena di Bali semua serba murah saat ini. Tiket pesawat murah, villa murah, hotel murah. Wah banyak orang liburan ke Bali bisa berminggu-minggu. It's okay, saya gak melarang hal itu. Kita boleh pergi liburan dengan tujuan untuk refreshing supaya pikiran kita disegarkan kembali. Tapi kita gak bisa seterusnya berlama-lama di sana. Setelah sekian waktu kita harus kembali lagi bekerja. Nah orang yang malas dia gak bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia maunya santai, dia maunya gak melakukan apa-apa saudara. Nah ini yang membuat dia akhirnya hidupnya menjadi tidak berhasil. Orang yang malas, yang tidak mengatur waktunya dengan bijaksana, ia akan kehilangan banyak hal-hal penting dalam hidupnya. Hati-hati saudara, ketika kita malas, kita gak bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka kita akan kehilangan hal-hal penting dalam hidupnya. Yang terjadi apa? Akan mengalami kekecewaan, penyesalan dalam kehidupannya. Saya punya seorang teman waktu zaman saya SMP sekolah saudara. Memang dia terkenal teman yang nakal ya, anak sekolah, murid sekolah yang nakal, sering bolos sekolah, ya sering ulangan juga gak pernah belajar, pokoknya nakal sekali, suka ngelawan sama guru, ya ngelawan sama orang tua, pokoknya anak yang sangat nakal, saudara. Nah, berapa tahun kemudian saya ketemu lagi dengan dia gak sengaja. Ya, setelah kita dewasa, ketemu lagi. Dan saya kaget ketika saya melihat dia, ternyata hidupnya begitu-begitu aja. Jadi sampai saat itu dia masih tinggal dengan orang tuanya, dia tidak bekerja, dia masih hidup bergantung dengan orang tuanya, dan dia tidak menikah. Saya kaget, ternyata dia menyia-nyiakan waktunya. Dia kehilangan hal-hal penting. Dia gak bisa mengatur waktunya dengan baik. Dan akhirnya dia mengalami kekecewaan saudara. Hati-hati ketika kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan bijaksana. Kita akan kehilangan hal-hal penting dalam hidup kita. Nah ini ciri yang pertama saudara. Ya, sebuah penelitian di Brasil juga mengedarkan angket kepada ribuan responden. Dan salah satu pertanyaannya adalah, hal apa yang paling Anda sesali dalam hidup Anda? Nah, jawabannya cukup mengejutkan. 72% responden menjawab bahwa yang membuat mereka menyesal adalah tidak menggunakan waktu di masa lalu dengan baik. Jadi banyak orang menyesal, kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktu di masa lalu dengan baik. Tidak bisa mengatur prioritas hidupnya. Tidak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Dan akhirnya berakhir dengan penyesalan. Makanya banyak orang berpikir, seandainya saya bisa mengulang waktu. Tapi waktu gak bisa diulang saudara. Ya, nah hari ini kita belajar, kita harus bisa mengatur waktu kita dengan bijaksana. Yang berikutnya, ciri yang kedua. Orang yang malas adalah orang yang tidak menyelesaikan apa yang ia mulai. Amsal 19 ayat 24 berkata, si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Nah ayat ini menarik saudara. Dikatakan si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, mungkin seperti piring gitu saudara ya. Mungkin dia ngambil makanan di piring, ngambil roti misalnya, tapi dia gak pernah masukkan ke dalam mulut. Kenapa?
Karena saking malasnya saudara. Nah ini melambangkan apa? Orang seperti ini adalah orang yang gak menyelesaikan apa yang ia mulai. Orang malas itu senang punya ide saudara. Idenya banyak. Jangan saudara pikir orang malas itu nggak punya ide. Orang malas itu punya ide yang banyak. Tapi dia nggak pernah menyelesaikannya. Ia seringkali memulai sesuatu tapi nggak pernah menyelesaikannya. Contoh di sini, kalau saudara misalnya masih kuliah, ya mahasiswa, kuliah, hari ini saudara ambil jurusan komputer misalnya, paginya ambil komputer, malamnya dihukum karena maling komputer saudara. Pagi dia ambil jurusan komputer, tapi beberapa bulan, 2 semester, kayaknya saya salah jurusan nih, pindah kuliah, jurusan akuntansi. Jalan lagi, 2 semester, 3 semester, kayaknya saya salah jurusan nih, pindah lagi jurusan marketing. Nah orang seperti ini gak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang ia mulai. Belum lagi, saya kayaknya mau cuti dulu dah, cuti kuliah dulu. Dan akhirnya gak pernah lulus, gak pernah menyelesaikan apa yang ia mulai. Teman-temannya udah lulus kuliah, dia gak pernah lulus. Dapat gelar MA, mahasiswa abadi saudara. Nah inilah orang-orang yang malas, ciri-cirinya gak pernah menyelesaikan apa yang ia mulai. Kalau di sini saudara mungkin bisnismen, saudara mulai buka bisnis, ketika lagi orang rame-rame buka boba, saudara buka boba, jualan boba. Baru jalan berapa bulan, kayaknya kurang nih, salah nih. Lihat yang lain lagi buka apa? Buka ayam geprek saudara. Jalan berapa bulan kayaknya salah nih. Buka apa? Pisang goreng, buka pisang goreng, jualan pisang goreng. Nah akhirnya gak pernah menyelesaikan apa yang ia mulai. Selalu berganti-ganti dan gak pernah selesai saudara. Nah ini ciri-ciri orang yang malas. Demikian juga dalam pelayanan. Kalau saudara misalnya, pertama kali melayani Tuhan, begitu on fire. Siapa yang mau melayani Tuhan, angkat tangan. Mulai daftar pelayanan, mulai melayani Tuhan. Berjalan waktu, tiba-tiba ada tantangan, betul? Biasanya sudah melayani kan mulai ketemu tantangan ya. Entah pemimpinnya lah, entah teman pelayanannya lah. Lalu mulai berkata, udah dah, saya mundur aja deh. Pemimpin saya kurang kasih. Ya, teman saya jahat. Nah akhirnya apa? Mundur. Dia gak pernah menyelesaikan apa yang ia mulai. Padahal Tuhan mau setiap kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Saya ingat ada sebuah kisah di Alkitab, perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius pasal 25. Waktu itu seorang tuan punya 3 hamba. Dan dia memberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Lalu yang 5 dan 2 talenta mereka mengembangkannya. Sehingga hasilnya berlipat ganda. Tapi yang 1 talenta dia nggak kembangkan. Dia simpen di kubur. Lalu ketika tuannya balik, tuannya bertanya, mana hasilnya? Lalu dia berkata, dia tidak melakukan apa-apa. Dia sembunyikan. Dan apa kata tuannya? Hai hambaku yang jahat dan malas. Ternyata ketika kita tidak menyelesaikan apa yang sudah Tuhan berikan, kita dikatakan hamba yang jahat dan malas. Malas itu adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Kita harus mulai menyelesaikan apa yang kita mulai. Sama seperti tadi hamba yang 1 talenta. Padahal udah dikasih 1 talenta. Sudah terima dari Tuhan. Tapi dia gak menyelesaikan. Sama seperti tadi ayat sudah ambil di pinggan tapi gak masukkan ke mulut saudara. Dia gak menyelesaikan apa yang dia mulai. Nah kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Amin. Pada waktu di kayu salib Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Tuhan menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya sampai tuntas. Harusnya kita meneladani Yesus. Apapun yang kita kerjakan saat ini, mari kita mau kerjakan sampai selesai. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya ciri yang ketiga dari pemalas. Orang yang malas adalah orang yang selalu menunda-nunda. Nah, orang yang malas adalah orang yang selalu menunda-nunda. Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Orang yang malas adalah orang yang suka menunda-nunda. Dia berkata, sekarang lagi musim dingin, nanti saja membajaknya. Nanti kalau udah lewat musim dingin, musim panas, lagi musim panas, nggak mau takut gosong. Ya banyak, dia suka menunda-nunda. Nggak pernah mau melakukan langsung saudara. Nah ini ciri-ciri orang yang malas. Biasanya dia akan berkata, nanti saja, besok aja. Santuy ya, zaman sekarang kan santuy, santai aja, santai. Masih ada waktu. Nah ini ciri-ciri orang malas selalu berkata, tarsok, ntar besok.
Nah, kita harus belajar bahwa jangan suka menunda-nunda. Nah, orang yang malas juga biasanya punya idenya bagus, saudara. Ia punya rancangan-rancangan yang bagus. Tapi karena dia suka menunda-nunda, maka tidak akan menghasilkan apapun dalam kehidupannya. Hati-hati, saudara. Ketika kita suka menunda-nunda, kita nggak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan kita. Ingat, menunda pekerjaan hari ini hanya akan menambah pekerjaan hari esok. Kalau kita menunda pekerjaan hari ini, jangan kita pikir, oh tenang, santai. No, besoknya beban saudara akan tambah berat. Menunda menyelesaikan masalah juga akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kita justru kehilangan banyak kesempatan berharga. Coba saudara perhatikan, orang yang suka menunda-nunda, dia seringkali kehilangan kesempatan yang berharga. Hidup Kristen adalah hidup yang tahu kebenaran, mempraktekkan kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Amin, saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan nunda-nunda. Banyak orang suka nunda-nunda, nanti aja. Nah, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara harus segera lakukan. Karena ketika saudara menundanya, saudara bisa kehilangan kesempatan. Saya ingat ada seorang pendeta pernah cerita, dia bersaksi pada waktu dia melayani KKR pemuda remaja. Ya, waktu itu banyak sekali anak-anak remaja yang datang dan ada satu pemuda yang maju pas altar call. Ya, ketika altar call, pemuda ini maju dan didoakan, saudara. Lalu pemuda ini menangis dan disitu dia mulai membuka hatinya untuk terima Yesus. Dia merasa bahwa hidupnya itu kotor, hidupnya penuh dengan dosa. Dia dijamah Tuhan. Lalu dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika didoakan oleh pendeta itu, dilayani, saudara. Lalu dikatakan, maukah kamu sekarang meninggalkan hidupmu yang lama untuk hidup baru bersama dengan Tuhan? Lalu si pemuda ini terdiam, saudara. Dia gak langsung menjawab. Kenapa? Ternyata pemuda ini adalah seorang anak geng motor. Dia punya komunitas geng motor, saudara. Dan dia berat untuk meninggalkan geng motornya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, boleh gak? Nanti saya bertobatnya pas 1 Januari, pas tahun baru. Saat ini izinkan saya untuk tetap bersama dengan teman-teman saya. Pendetanya gak bisa maksa kan? Oke, silakan. Tahukah saudara, pada tanggal 31 Desember, persis malam tahun baru, si pemuda ini dengan geng motornya, ya balap-balapan. Ya kan, zamannya dulu kan kalau malam tahun baru, wah ngetrek, naik motor, balap liar, saudara. Apa yang terjadi? Dan akhirnya si pemuda ini kecelakaan. Dan dia akhirnya meninggal dunia. Tidak ada kesempatan untuk dia menerima keselamatan dari Tuhan. Ketika kita suka menunda-nunda, kita bisa kehilangan kesempatan yang besar dari Tuhan. Hari ini, mari kita belajar. Jangan pernah menunda-nunda. Ketika sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari lakukan saat ini juga. Supaya saudara tidak kehilangan kesempatan yang besar. Yang setuju katakan amin, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikutnya ciri yang keempat dari pemalas. Pemalas adalah orang yang selalu mencari alasan. Nah, ini ciri yang keempat, saudara. Orang yang malas, dia akan selalu mencari alasan. Untuk apa, saudara? Untuk membenarkan dirinya. Mari kita lihat Amsal 26, ayat 13-14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Orang yang malas adalah orang yang suka mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Dia berkata, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Padahal mana mungkin dia tahu bahwa benar-benar ada singa di jalan atau singa di lorong bila ia berbaring di tempat tidurnya. Tadi firman Tuhan berkata dia seperti daun pintu yang berputar hanya pada engselnya. Ke kiri, ke kanan, di tempat tidurnya begini, saudara. Gerak ke kiri, gerak ke kanan, orang yang malas. Tapi dia suka cari alasan. Oh, bukannya saya nggak mau melakukannya, tapi saya lagi sibuk. Cari alasan, saudara. Oh, bukannya saya nggak mau bertindak, tapi tubuh saya masih lemah. Oh, bukannya saya nggak mau berusaha, tapi saya lagi capek nih. Nah, ini ciri-ciri orang malas, selalu mencari-cari alasan. Orang malas adalah orang yang pintar mencari alasan. Ada 1001 alasan, saudara. Kenapa terlambat? Oh, iya tadi kucing saya beranak, gini-gini. Ya nungguin kucing beranak, jalanan macet. Pokoknya banyak alasan. Nah, kita harus mengerti bahwa orang yang malas selalu mencari-cari alasan. Tapi orang yang rajin adalah orang yang selalu mencari kesempatan. Orang yang rajin adalah orang yang selalu mencari kesempatan. Katakan sama saya, kesempatan.
Inilah ciri-ciri orang yang rajin, saudara. Orang malas punya 1001 alasan. Tapi orang rajin dia selalu mencari kesempatan. Suatu hari ada seorang pengusaha yang punya pabrik sepatu, saudara. Lalu dia mengutus satu salesnya untuk pergi ke satu desa. Untuk mulai menjual sepatu di sana. Memasarkan sepatu pada penduduk desa tersebut, saudara. Nah, ketika si sales yang pertama ini pergi, ini adalah sales yang malas, saudara. Ya dia pergi dengan ogah-ogahan, udah malas-malasan dari awal mau pergi, tapi ya karena terpaksa disuruh bosnya, udah dia pergi juga, saudara. Nah, ketika dia pergi, dia sampai di desa itu, dia melihat, wah ternyata penduduk desa ini nggak ada yang pakai sepatu. Ini desa yang masih tertinggal, penduduknya masih sangat sederhana, malah sebagian masih nyeker, ya nggak pakai sepatu, saudara. Sendalnya jarang. Lalu dia berkata, bos, udah bos, nggak usah capek-capek kirim sepatu, bos. Nggak usah capek-capek bangun pabrik di sini, bos. Udah tarik saya pulang lagi, bos. Percuma bos, di sini penduduknya nggak ada yang pakai sepatu. Nah dia selalu cari alasan, saudara. Dia mau pulang balik. Dia nggak mau berusaha, nggak mau bekerja di sana. Lalu si bos kirim sales yang kedua ke desa yang sama, situasi yang sama. Penduduknya nggak ada yang pakai sepatu di sana. Tapi sales yang kedua adalah sales yang rajin. Dia berkata, bos, cepetan bos, kirim sepatu yang sebanyak-banyaknya bos. Cepetan bos, bangun pabrik sepatu di sini. Kenapa? Ini kesempatan besar bos. Karena di sini penduduknya nggak ada yang pakai sepatu. Saudara lihat, situasinya sama, kondisinya sama. Tapi responnya berbeda. Orang malas selalu mencari alasan. Tapi orang rajin, dia selalu mencari kesempatan. Amin saudara. Saat ini mari kita mau menjadi orang yang rajin. Bukan mencari alasan-alasan, tapi kita mencari setiap kesempatan yang ada. Karena saya percaya ketika kita mau melakukannya saudara, kita akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Nah berikutnya, apa dampak kemalasan dalam hidup kita? Kemalasan akan mendatangkan kemiskinan dan kesulitan dalam hidup kita. Saya ulang, kemalasan akan mendatangkan kemiskinan dan kesulitan dalam hidup kita. Amsal 6 ayat 9-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Perhatikan. Maka datanglah apa saudara? Kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita harus menyadari bahwa kemalasan akan membawa banyak persoalan dalam kehidupan kita. Kemalasan akan mendatangkan kekurangan, kemiskinan, bahkan kehancuran bagi hidup kita di masa yang mendatang. Ingatlah bahwa seorang yang malas bekerja, maka ia tidak akan maju. Dengan pelan tapi pasti, ia akan menghancurkan kehidupan dirinya dan keluarganya. Kalau di sini ada suami-suami yang malas, dengar saya. Ketika engkau malas, engkau bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, tapi engkau bisa menghancurkan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Kalau di sini ada anak-anak yang malas, engkau bukan hanya menghancurkan dirimu sendiri, engkau bisa menghancurkan kehidupan orang tuamu juga. Kemalasan akan menghancurkan kehidupan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Banyak orang berpikir bahwa kemiskinan adalah sebuah nasib. Oh, nasib saya memang begini. Saya lahir dari keluarga miskin, keluarga sederhana. Saudaraku, saya mau katakan bahwa lahir dalam keluarga miskin itu bukan kesalahan. Itu adalah takdir. Karena kita nggak bisa memilih orang tua kita. Kita nggak bisa memilih keluarga tempat kita lahir. Itu adalah takdir, saudara. Lahir dalam keadaan miskin bukan kesalahan. Tapi ketika kita meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan. Artinya saudara nggak melakukan sesuatu. Dan seringkali kemiskinan adalah akibat dari kemalasan. Mari kita menjadi orang-orang yang rajin. Menjadi suami yang rajin. Menjadi istri yang rajin. Menjadi anak-anak yang rajin. Mari kita belajar dari kehidupan Yesus, saudara. Yesus adalah teladan yang baik buat kita. Dia mengawali hari-harinya dengan berdoa. Kalau saudara baca dalam Alkitab dikatakan Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Dia bangun lalu pergi berdoa, saudara. Yesus gak bangun siang. Pagi-pagi benar, hari masih gelap Yesus bangun. Yesus adalah pribadi yang rajin. Lalu juga Yesus melakukan apa? Pelayanan dari satu kota ke kota yang lain. Dia menyembuhkan banyak orang, dia melayani banyak orang. Yesus bekerja, saudara. Dia gak bermalas-malasan. Yesus adalah teladan yang rajin. Dia adalah Allah yang rajin. Ada gerakan yang ia lakukan, ada langkah yang dia jalankan. Ada keringat yang bercucuran. Ini menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah yang rajin. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 5:17,
Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Karena itu aku bekerja juga. Allah kita adalah Allah yang rajin, saudara. Amin. Dia turut bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus menjadi pribadi yang rajin. Kita harus menjadi orang yang terus berjuang. Jangan mudah menyerah, jangan mudah mencari alasan. Saya mau katakan selama kita hidup, walaupun kita anak-anak Tuhan, tantangan boleh ada, saudara. Air mata boleh mengalir, keringat boleh bercucuran. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang rajin. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan hidup kita akan mengalami keberhasilan dan janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya akan tutup khotbah sore hari dengan satu ayat dari Amsal 12 ayat 27. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya mau kita baca bersama-sama ayat ini. Amsal 12 ayat 27. Mari kita baca bersama. 2, 3. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudaraku, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Artinya apa? Orang yang malas tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupannya. Tapi orang yang rajin, dia akan memperoleh harta yang berharga. Sekali lagi, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Dia sudah menyediakan hal-hal besar, mujizatnya, hal-hal yang indah dalam hidup kita. Tapi seringkali kita gagal meraih itu semua. Karena kita malas. Kita gak mau bertindak, kita gak mau melangkah. Kita gak mau melakukan bagian kita. Maka kita gak mendapatkan apa-apa, saudara. Tapi sore hari ini saya rindu kita semua. Mari kita mau berubah menjadi pribadi yang rajin. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan kita mau meneladani Yesus Tuhan kita. Dia pun adalah Allah yang bekerja. Bahkan dia menuntaskan pekerjaannya sampai selesai dengan mati di kayu salib. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita. Kita mulai bergerak, kita mulai melangkah. Maka kita akan mendapatkan semua janji Tuhan. Semua berkat Tuhan. Hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang percaya sekali berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.